Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba mengalah, menahan setiap amarah. Hai hai hai. Ya, biar ada soundtracknya gitu kayak film-film ya. Ini buat kamu-kamu yang gak dianggap. Ya, yang gak dianggap, yang dicuekin, yang gak dihargain. Ya, kumpul semua di mari. Cung. Oke, halo, hai. Kesayangan, apa kabar kamu semuanya? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cassandra. Dan kita mau ngobrolin tentang gak dianggap, sebaiknya hempas atau menunggu. Ya, ini buat kamu-kamu yang gak dianggap ya. Kumpul semuanya di mari, ngumpul-ngublek, bareng-bareng sakit, nangis di pojokan. Oke, cuma bercanda ya, jangan marah, oke? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So, be wise and be smart sayangku. Dan dan juga buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, Bunda mau doain khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas, aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, dan kiranya buat kamu yang saat ini sedang merasa terluka karena cinta. Jalaluddin Rumi berkata bahwa cinta, the wound is where the light enters you. Oke, dan saat ini biarlah luka hatimu itu menjadi sebuah jalan bagi energi ilahi, cinta ilahi untuk masuk ke dalam relung hatimu, menyembuhkan setiap luka, membasuh setiap luka hatimu, membasuh setiap perih, dipulihkan kembali, dan perlahan-lahan muncul rasa tenang, perlahan-lahan muncul rasa damai, perlahan-lahan muncul rasa cinta terhadap dirimu sendiri, dan engkau pun berhasil bangkit dan berani bangkit menjadi diri kamu yang seutuhnya. Oke, terima ya energi cinta hari ini. Dan yang belum subscribe, ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke. Saat ini Bunda mau lihat dulu ya untuk apa yang menjadi perasaan kamu. Perasaan kamu yang dominan. Oke, ya. Beberapa dari kamu masih terjebak pada masa lalu. Ini jelas-jelas ya, a moment's regret. Jadi entah berupa penyesalan, entah berupa kenangan-kenangan yang manis, ataupun berupa kenangan-kenangan pahit. Ini semua juga ya. Dan akhirnya kamu takut untuk kamu melangkah. Ada satu trauma di sini ya, pasti biasanya kalau orang habis jatuh ya takut jatuh lagi, itu wajar sih, alamiah, it's okay. Nggak apa-apa sayang ya, oke? Jadi ada rasa ketakutan, ada rasa terjebak, jiwa kamu terkungkung gitu ya, terkungkung nggak bisa bebas. Biasanya ada kayak semacam gumpalan di dada ya, bukan busa. Aduh, Bunda ini kayak begini masih bisa bercanda, bukan busa. Ada gumpalan, ada gumpalan tuh rasanya sesak, nyesek gitu, dan kamu nggak tahu gitu mesti ngapain. Ya, apakah kamu mesti teriak, atau lari ke pantai, atau lari ke hutan? Oke, apalagi di sini? Kamu yang tak dihargai, kamu yang ditinggalkan, kamu yang dicampakkan. Pasti dulunya belum vaksin campak ya, jadinya dicampakkan. Oke. I'm so sorry ya Bunda bawaannya begini supaya kalian nggak melo-melo amat. Oke. Gimana ya? Padahal dalam hidup kamu tuh kamu menemui beberapa pertemuan-pertemuan. Ini di sini ada encounter. Encounter tuh pertemuan dengan
seseorang tentu saja yang bisa menjadi potensial jodohmu, tapi ya karena luka-lukamu, karena kamu menyimpan memori-memori yang cukup menyakitkan, memori-memori yang buruk, jadi kamu nyuekin gitu loh. Pertemuan-pertemuan itu kamu cuekin. Pertemuan itu kan berarti kesempatan, dan itu kamu cuekin. Benar-benar terjebak, akhirnya kamu banyak kehilangan kesempatan untuk kamu bertemu dengan cinta sejatimu justru, ya. Oke. Ya, karena kamu sangat terikat pada satu orang ini, ya. Saya akan lihat, coba gali apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, wait. Oke. Ini Bunda pakai kartu Akasha Tarot ya. Biasanya sih bagus banget kalau buat ngebuka luka-luka batin nih. Ini kartunya melo banget gitu. Masing-masing punya karakter ya, oke. Aku mau lihat apa yang terjadi. Buat kamu yang mau mewek, dipersilahkan mewek. Waktu dan tempat dipersilahkan, it's okay. Karena nangis itu sebetulnya adalah healing ya, proses healing. Gak apa-apa. Siapa bilang gak boleh nangis? Boleh. Go ahead. Wait. Ini kartunya agak susah diambil ya. Aduh, ini berapa sih? Oke. Archangel Gabriel. Views of the Ego. Views of the Ego. Archangel Michael atau Michael. Reverse tapi ya. Bentar ya, sabar ya. Jangan ngomel-ngomel, ini susah toh nggak kartunya diambil. The chess game. Reverse. And last card. Oh, ini susah ambil. The Muse. Reverse. Oke. Okay. Bottom of deck di sini ada diversity. Ya, biasanya sih Bunda nggak pakai. Aha. Views of the Ego. Saya bisa melihat bahwa selama ini kamu melayani ego seseorang, pasangan kamu ya. Jadi pasangan kamu dengan egonya, dengan egoismenya yang begitu tinggi, nggak mau kalah, tidak mau meminta maaf, tidak mau datang terlebih dahulu, maunya benar sendiri, ya. Denial, ada penolakan. Dan di sini aku bisa melihat bahwa kamulah yang senantiasa mengalah, kamulah yang senantiasa datang kepada dia terlebih dahulu, melayani, terus kemudian kamulah yang selalu memaafkan, kamu yang selalu meminta maaf. I can see this, ya. Sementara pasangan kamu dengan cueknya, seolah-olah sebetulnya ini kayak posisionalitas ya. Dia yang menang, kamu yang kalah. Sepertinya di sini kamu yang takut kehilangan, ya. Kamunya yang takut kehilangan, and then dia dengan sebegitu gengsinya, dengan sebegitu egonya, dia tidak mau mengakui bahwa sebetulnya dia membutuhkan kamu. Tapi dia kayak semacam, apa ya, kayak semacam membucinkan kamu ya, kamu dijadikan budak gitu. Dijadikan budak tuh maksudnya ya secara perasaan ya di sini ya. Dan saya bisa melihat bahwa beberapa dari kamu tuh udah gak tahan, ya. Lalu beberapa dari kamu mencoba untuk berontak, untuk ngomong. Gak kayak gini gitu loh. Gak kayak gini caranya memperlakukan aku. Iya, jangan diinjek-injek terus-terusan gitu. Bahkan beberapa dari kamu sudah mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara ngomong ya. Di sini ada Archangel Gabriel yang berarti bahwa kamu udah berani speak up, udah berani ngomong gitu apa yang kamu rasakan ya. Oke. Dan di sini ada Archangel Michael dalam kondisi reverse.
Ada satu perasaan lemah, nggak berdaya, ada perasaan kehilangan. Sebenarnya ini kayak lebih takut kehilangan ya. Karena kamu takut kehilangan dia, jadi kamu tuh kayak, udah deh gue rela dia apa-apain, nggak apa-apa, yang penting kamu jangan pergi. Itu yang kamu lakukan. Dan akhirnya apa? Kamu bener-bener kehilangan harga diri, udah kayak dianggap keset gitu ya. Bener-bener diinjak-injak, kayak jadi keset. Kamu sampai memohon-mohon, please balik dong, aku minta maaf, balik dong gitu ya. Kamu even memohon-mohon sama dia ya. Kamu memohon-mohon sama dia, ya. Dan ada satu, saya bisa merasakan ini kayak takut kehilangan banget ya. Kamu takut kalau misalnya kamu berpisah dengan orang ini, kamu bakalan sendirian. Nggak akan ada lagi orang yang mau sama kamu. Apa kata orang nanti kalau misalnya ternyata kalian berpisah? Jadi untuk semua itu, kamu rela menderita. Oh my God. Dan di sini mulailah terjadi yang namanya permainan-permainan ya. Mulai permainan strategi, bener-bener strategi gimana caranya supaya strategi. Jadi udah nggak ada lagi di sini namanya kejujuran gitu ya. Kejujuran, kamu melakukan satu pengorbanan padahal sebetulnya bukan itu gitu yang kamu kamu inginkan, tapi kamu lakukan hanya karena ketakutan-ketakutan kamu. Ya. Dan ini saya lihat ini di sini ada the muse reverse. Ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama ya, maksudnya cukup lama ya. Entah mungkin kemarin-kemarin udah sekian lama atau bahkan sampai saat ini karena kamu terjerat, kamu masih akan berlangsung lama ke depan. Artinya ini lagu ini bagus banget ya. Kamu mungkin bisa dengerin ya. Apa ya? Sebagai kekasih yang tadi anggap aku hanya bisa mencoba bertahan. Ku yakin kau kan berubah. Ku yakin kau kan berubah. Oh my God, please sayangku, cintaku, negeriku. Kita seringkali berharap pasangan kita tuh bisa berubah. Well, jangan pernah mengharapkan orang lain berubah. Never, ever, ever, ever. Jangan pernah. Ya, karena orang lain kamu tidak bisa kontrol ya. Semakin kamu memperagakan kelemahan, semakin kamu diinjak. Memang bisa ya misalnya kayak pasangan berubah, tapi hello, dia baru akan berubah ketika kemudian dia menemukan segala kemalangan, udah kejedot-jedot, udah kebentur-bentur, udah penyet-penyet, kayak ayam penyet, udah nggak berbentuk lah, and then ketika dia pergi kemana-mana, nggak ada orang yang mau terima dia, oh ya, dia akan kembali kepada kamu setelah kondisinya seperti itu. Hello, kamu mau seperti itu? Ya, kamu mau gitu loh. Udah diinjak-injak, dibuang-buang, nggak dianggap, nggak dihargain. Ya, baru setelah kemudian dia berkelana dan menemukan segala macam peristiwa, baru dia nyadar, oh yang bisa terima dia, dirinya adalah kamu. Tapi apa? Dia datang dalam kondisi yang udah acak-adul, udah parah-parah gitu ya. Udah belegedes gitu kondisinya. Dan kamu lagi, again, memulai peran kamu kembali untuk melayani dia. Ya, it's so sad. Halo sayangku, oke. Sekarang saya akan coba gali, kira-kira beneran gak sih dia akan berubah? Oke, kita lihat kondisinya. Energi dia, energi pasangan kamu. Energi dia. Oops. Oke. Di sini ada the chaser, ini kamunya ya, kamu yang ngejar-ngejar, kamu yang takut untuk ditinggalkan, ada satu ketakutan seperti itu dan kamu sangat tergantung kepada dia, seolah-olah kebahagiaanmu itu adalah dia, padahal ya sama dia kamu juga nggak bahagia gitu. Ya kadang-kadang aku nggak mengerti gitu. Kadang-kadang aku heran. Oke.
Dan di sini ada pedang dan mawar. Mawar ini menggambarkan diri kamu dan pedang adalah dia, ya. Mawar yang murni hidup berdampingan dengan pedang yang tajam. Padahal seharusnya mawar itu hidup di taman yang indah bersama-sama dengan mawar-mawar yang lainnya. Tapi karena cinta mawar, ya dia rela gitu hidup berdampingan dengan pedang. Ini sangat menyakitkan sayangku. Ada ketidakjelasan masa depan, ada kesedihan. Sekalipun di sini saya melihat ada kerinduan, ya, ada kerinduan memikirkan tentang dia atau memikirkan tentang kamu sebetulnya, tapi ada ketidakjelasan di depannya. Gimana mau jelas gitu ya? Ini adalah sebuah hubungan yang nggak sehat karena yang satu mencoba mengontrol, yang satu mencoba memanipulasi, mencoba memperbudak gitu loh. It's not fair. Bagaimana hubungan ini bisa berjalan menjadi sebuah hubungan yang bahagia dan sehat? Oke. Ya, memang kalian ada keterkaitan sih, memang ada koneksi jiwa ya. Ya, ini terjadi memang ada sesuatu yang harus kamu pelajari dan dia pelajari. Ada satu kontrak, ada satu karma yang mesti kalian selesaikan dari kehidupan sebelumnya yang belum selesai dan dipertemukan kembali di kehidupan saat ini. Dan ya diselesaikan, artinya kamu belajar gitu ya, belajar dari sebuah hubungan dan dia pun belajar dari hubungan kalian. Oke. Saya bahkan melihat ke depan ini akan sampai pada fase di mana kalian tidak lagi berkomunikasi, tidak lagi bicara. Ya. Mungkin ini akan ada seseorang yang memblokir, atau mungkin seseorang itu kayak menetapkan sebuah batasan ya, boundaries, udah kayak menolak gitu ya, nggak mau lagi dan marah nih satu pihak, entah mungkin dianya atau kamunya yang marah. Ada luka juga di sini ya, ada luka. Dan kalian berhenti berkomunikasi in future. Oke. Atau bahkan ini mungkin sudah terjadi ya. Sudah berhenti komunikasi, ada kemarahan dan nggak mau lagi gitu ya. Saya akan lihat bagaimana sih sebenarnya perasaan dia. Ups. Sudah terlambat. Ya, biasanya kayak begini ini terjadi pada orang-orang yang baper gitu ya. Kesentil sedikit, salah sedikit, dan ya udah ngambek dan dengan mudahnya gitu untuk memutus sebuah hubungan. Sebenarnya dia mengakui kebaikan kamu. Ya, dia mengakui kebaikan kamu dan sebenarnya di dalam hatinya dia tuh tersentuh ya dengan kebaikan kamu. Actually, tapi ya itu once again lagi-lagi ego. Ya, pikiran dan hatinya sudah dikuasai dengan egonya dia bahwa ya ini adalah sebuah hubungan menang dan kalah, hubungan yang mengendalikan gitu. Dan dia menempatkan diri pada posisi yang menang, dia mencoba mengontrol. Kamu harus meladeni apa maunya dia. Kamu harus meladeni egonya dia. It's really hurt ya. Maksudnya benar-benar menyakitkan gitu buat posisi kamu. Dia even bahkan, dan dia berkata, nggak usah nangis deh. Nggak usah pakai nangis-nangis. Nggak usah cengeng, dia bilang begitu. It's really sad actually. And last card. Dia masih terus-terusan mempertahankan kamu sebagai milik, ya. Terus-terusan inilah di sini yang namanya controlling karena dia juga nggak mau kehilangan kamu, bukan karena dia mencintai kamu, no, bukan, karena egonya, ya.
Karena kalau misalnya kamu ninggalin dia, itu pasti kesentil egonya gitu ya. Tapi kalau ya dia akan terus mempertahankan kamu. Kamu nih punyaku gitu. Maksudnya kamu punyaku itu adalah dia menganggap kamu sebagai properti ya, bukan sebagai kekasih. Jadi kamu kayak kayak apa namanya? Samsak, samsak, bener ya? Jadi kamu tuh kayak samsak tinjunya dia. Ketika dia emosi, maka samsak itu akan ditinjuin ya. Tapi samsak itu tidak diizinkan untuk diambil orang lain gitu loh. Dia mau tetap kekepin itu samsak. Kenapa? Karena samsak itu diem aja, ditinju-tinju diem aja, diperlakukan apapun tuh diem aja. Ya samsak itu sebagai pelampiasannya dia ya. Sebenarnya ya pasangan kamu ini sebenarnya dia sakit. Di dalam hatinya itu pasti ada sakit, ada trauma-trauma, ada luka-luka, ada ketakutan-ketakutan. Dan yang bisa dipakai untuk melampiaskan adalah diri kamu, sayangku. Oke? Memang sih ada yang berkata bahwa cinta itu mau menunggu. Unconditional love itu kan menerima apa adanya. Gini ya, perlu diluruskan bahwa kalau orang itu mencintai kamu dan dia berusaha ya, dan usahanya itu adalah seimbang. Dia berusaha untuk menjaga hubungannya dengan kamu, dia berkomitmen dengan kamu. Well, kamu boleh memberikan dia unconditional love karena pasti dia punya kekurangan, right? Ya, dia pasti punya kekurangan. Tapi kalau misalnya kamu memperagakan kelemahan, diinjek ya nggak apa-apa, ditolak ya nggak apa-apa, nggak dihargai ya nggak apa-apa, semuanya serba nggak apa-apa, itu namanya mempertahankan kelemahan. And then apa yang terjadi ketika memperagakan kelemahan? Dan kamu akan mengundang atau terjadi yang namanya pembiaran sikap dia yang seperti itu semakin semena-mena. Jadi bedakan antara unconditional love dengan memperagakan kelemahan, sayangku. Itu dua kondisi yang sangat berbeda, beda banget. Ya, jadi dipisahkan antara unconditional love dan mempertahankan kelemahan. Dan apakah saran semesta buat kamu? Oke. Saran semesta buat kamu yang diinjek-injek. Duh. Saran semesta buat kamu yang merasa tidak dihargai, merasa nggak dianggap. Ya. Ops. Iya, maafkan memang ya. Memaafkan, memang di sini kamu perlu untuk memaafkan dia. Namun, kamu juga perlu mengetahui bahwa for life is too precious to waste. Hidupmu itu terlalu berharga untuk dibuang-buang. Kamu menciptakan realita kamu dengan apa yang kamu pikirkan dan kamu bayangkan. Ya. Hidup kamu ini berharga, sayang, dan apakah kamu mau gitu membuang-buang waktu kamu menghabiskan sisa hidupmu dengan kondisi seperti ini? Dengan kondisi yang diinjak-injak, dengan kondisi yang gak dianggap. Mungkin dia mencintai orang lain. Mungkin dia belum bisa move on dari mantan. Ya, you're not a second option, darling. Kamu bukan pilihan yang kedua. Bangkitkanlah kualitas ratu, kualitas raja di dalam dirimu. Milikilah dunia kamu sendiri ya. Berbahagialah dengan dirimu sendiri, even tanpa dia. Kebahagiaan kamu bukan terletak pada dirinya. Kebaikan kamu terletak pada diri kamu sendiri ya. Kok bunda gemes ya? Ini bacanya mengandung gemes. Bener-bener itu bacanya mengandung gemes. And then buat apa? Ketika kamu menghempaskan dia, orang ini nyesel kok. Ya, ketika kamu menghempaskan dia, kamu mulai bisa mandiri ya. Kamu bangun kehidupan kamu sendiri, kamu membangun gitu ya kebahagiaan kamu sendiri. Orang ini nyesel beneran. Tapi sekalipun dia nyesel, gengsi, dia tidak akan mengatakannya. Lebih baik mati gitu daripada dia mengakui bahwa dia nyesel gitu. Bener-bener ini ya. Dan di depan itu ada cinta, ya. Di depan itu ada cinta buat kamu. Ada someone new, ada seseorang yang baru buat kamu. Hai sayangku, cintaku. So, mesti ngomong apa ya?
Intinya sih gini, it's okay karena ini keputusan kamu ya. Kamu mau menunggu silahkan. Tapi tentu saja dengan resiko, kamu siap gitu membuang-buang sisa umur hidupmu dengan ya udah dengan kondisi seperti itu. If that makes you happy, kalau misalnya itu memang membuat kamu bahagia dengan menunggu dia, go ahead silakan. Tapi kalau misalnya kamu merasa bahwa kamu nggak sanggup dengan kondisi seperti ini, dan hempas aja, hempaskan, ya, hempaskan. Karena ya buat apa gitu kamu hidup di dalam rasa yang begitu menderita. Ingat bahwa rasamu adalah doamu. Semakin kamu berada dalam kondisi yang gak memberdayakan, dalam kondisi yang menyakitkan, maka kehidupan itu akan berkolaborasi menghadirkan peristiwa-peristiwa kacrut gitu loh. Kan gak mau seperti itu. Tapi kalau misalnya dengan menunggu itu membuat kamu bahagia, go ahead. Indikatornya adalah kamu lebih bahagia bagaimana? Apakah kamu lebih bahagia untuk menunggu dia berubah, which is berubah itu kita jangan mengharap terlalu jauh ya. Kita nggak bisa mengontrol yang di luar dari kita, oke? Dan nasihat terakhir buat kamu sayangku, yang tidak dihargai, yang tidak dianggap, yang diinjak-injak. Aduh ya Allah, gue manggilnya kayak gitu tuh sedih banget tau nggak? Nasihat buat kamu. Dunia di luar kehidupanmu yang sekarang itu indah loh sayang. Ya. Dunia di luar dirinya itu indah loh sayang. Apa kamu gak pengen explore di luar sana? Kamu barangkali saja akan bertemu dengan seseorang yang mempesona, yang lebih baik, yang memuja kamu, yang memperlakukan kamu dengan hormat, yang menghargai kamu, menerima kamu apa adanya. Karena di sini kamu akan bertemu dengan seseorang. Dunia di luar itu indah sayang. Oke? It's up to you. Galilah satu keberanian untuk kamu melanjutkan kehidupan. Dan jika kamu lebih memilih, aku lebih baik begini, menunggu saja. Ya go ahead silakan, karena keputusan ada di tangan kamu sayangku. Namun saat ini aku berdoa agar apapun keputusan yang kamu ambil, siap menerima segala resikonya tentu saja, dan Bunda cuma doakan bahagia ya, oke? Jika readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya ya Bunda, sering banget live reading, demi apa? Demi kamu-kamu semuanya ya, oke sayangku. Well, inilah aliran dalam kehidupan. Ya nggak apa-apa, memang ini ada banyak kisah seperti ini ya Bunda layanin gitu, banyak yang konseling dengan kisah-kisah seperti ini. Oke? Well, kesayangan, I wish you a good luck. I love you. Bye-bye.